Sesungguhnya orang-orang yang dia berani menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari ayat-ayatnya Al-Quranul Karim, kemudian yastaruna bi thamanan qalila, mereka berani menjual agama Allah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Kalau orang yang dia berani menyembunyikan ilmu, pastinya adalah mereka adalah orang yang berilmu, orang yang paham, orang yang mengerti tentang agama. Tapi ketika dia mengerti tentang agama, ketika dia menyampaikan ilmunya, dia selewengkan, atau dia palingkan maknanya, atau mungkin dia sembunyikan hukum-hukum Allah, perintah-perintah atau larang-larang Allah yang seharusnya umat masyarakat itu mengerti dan paham. Kenapa? Karena mencari keuntungan dunia. Sudah zalah, tergelincirlah ini orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini pernah berbincang-bincang dengan seorang tabi'in. Jadi kalau ini beliau berbincang-bincang dengan tabi'in, maka secara tidak langsung ini Nabi Muhammad SAW ini telah wafat. Jadi Nabi sudah meninggal dunia. Jadi ini generasinya sahabat dan generasi tabi'in. Jadi generasi tabi'in dan generasi sahabat. Yang bernama Ziyad bin Hudair rahimahullah azza wa jalla. Satu hari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini berbincang-bincang dengan Ziyad bin Hudair radhiyallahu ta'ala anhu, maka Umar bin Khattab mengawali dengan pertanyaannya kepada Ziyad bin Hudair ketika Ziyad bin Hudair ini menyampaikan pembicaraan antara dirinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ziyad bin Hudair menuturkan atau menyampaikan, Umar bin Khattab bertanya kepada diriku, ya Ziyad, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Wahai Ziyad, kira-kira kamu tahu enggak apa yang bisa menyebabkan Islam itu hancur? Apa yang menyebabkan Islam ini rusak? Jadi agama Islam ini bisa hancur dan rusak. Maka Ziyad menjawab, qala qultu la. Wahai Umar, saya tidak tahu. Apa yang engkau tanyakan saya tidak bisa menjawab. Qala, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan, yahdimuhu, yang bisa menjadikan Islam itu hancur, yang menyebabkan Islam itu rusak, yaitu diantaranya adalah tiga. Ada tiga ya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama yang menyebabkan Islam hancur ataupun roboh adalah zalatul alim. Ketika seorang alim atau ulama ini zala, yaitu tergelincir, menyimpang dari kebenaran. Ketika ulama ini sudah tidak amanah dan tidak jujur ketika berdakwah ataupun menyampaikan ilmu. Ketika ulama atau orang yang disebut alim ketika mengetahui, mengerti, faham tentang ilmu agama, mengerti tentang Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ini sudah tidak amanah, sudah tidak jujur, artinya menyelewengkan kebenaran, menyelewengkan ayat-ayat Allah, tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, atau dikatakan bahwa ulama ini kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu.
Sudah ketika muncul ulama-ulama atau orang-orang yang alim ini, mereka menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu secara amanah dan jujur. Dan orang-orang alim ini ketika dia berdakwah menyampaikan ilmu ini ada maksud dan tujuan untuk mencari kenikmatan dunia, mencari kepentingan, mencari sesuatu untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka kalau sudah seperti ini, apa yang terjadi? Akan hancurlah Islam. Kenapa? Karena pondasi Islam, kekuatan Islam ini diantaranya adalah ulama yang bisa menjadikan Islam kuat. Karena Islam adalah sebagai cahaya yang menyinari bumi Allah ini, yang bisa memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, membimbing ilmu kepada manusia, kepada para jamaahnya. Jadi ketika ulama-ulama ini sudah tidak kompeten, sudah tidak amanah, sudah tidak jujur ketika menyampaikan ilmu, apalagi dia sampai menyembunyikan ilmu, apalagi dia berani menjual ilmu dalam rangka untuk mencari keuntungan dunia, rusak, hancur Islam. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini sesuai dengan nas ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua 174. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma yakuluna illa fi butunihim illa an-nar wa la yukallimullahu yawmal qiyamah wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Jadi apa yang telah disampaikan Umar ini sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 174. Sesungguhnya orang-orang yang dia berani menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari ayat-ayatnya Al-Qur'anul Karim, kemudian yastaruna bi thamanan qalila, mereka berani menjual agama Allah, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Ini kalau orang yang dia berani menyembunyikan ilmu, pastinya adalah mereka adalah orang yang berilmu, orang yang paham, orang yang mengerti tentang agama. Tapi ketika dia mengerti tentang agama, ketika dia menyampaikan ilmunya, dia selewengkan, atau dia palingkan maknanya, atau mungkin dia sembunyikan hukum-hukum Allah, perintah-perintah atau larang-larang Allah yang seharusnya umat masyarakat itu mengerti dan paham. Kenapa? Karena mencari keuntungan dunia. Sudah zalah, tergelincirlah ini orang yang berilmu ini. Sebagaimana kasus pada Bani Israel, siapa? Yaitu yang terjadi pada saat itu Bal'am bin Bawra, seorang ulama Bani Israel yang diberi ilmu oleh Allah tentang kitab Taurat, pandai tentang kitab Taurat, ternyata apa? Dia menyelewengkan kitab Taurat. Dia membela penguasa yang dolim, dia membela orang-orang yang dolim, orang yang jahat, orang-orang yang dia bela adalah mereka yang memusuhi dakwah tauhid, dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat. Maka Bal'am bin Bawra ini ternyata apa? Ilmunya dijual, akidahnya dijual, sehingga Bal'am bin Bawra ini membantu pemimpin dan masyarakat yang dolim yang saat itu memusuhi dakwahnya, dakwah tauhid Nabi Musa alaihissalam. Dan ini diabadikan di dalam surat Al-A'raf 175. Kisah-kisah di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah bagaimana ketika di situ digambarkan ada orang yang dikasih oleh Allah ilmu, pemahaman agama, tapi apa yang terjadi? Ilmu yang Allah titipkan, ilmu yang Allah amanahkan itu diselewengkan, disembunyikan. Bahkan tujuannya adalah untuk apa? Ingin mencari kepuasan dunia, memenuhi perutnya, supaya dia
cita-cita yang dia inginkan harus tercapai supaya memperkaya diri. Maka dia rela untuk apa? Menjual agamanya, menjual akidahnya, menyampaikan ayat-ayat Allah itu tidak sesuai dengan semestinya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir, melenceng dari para ulama salaful ummah salafus saleh, tidak sesuai dengan akidah yang lurus, atau melenceng dari manhaj yang benar yang dibangun oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi, para tabi'in dan yang lainnya. Dosa. Maka ini kata Umar bin Khattab yang terjadi. Kalau sudah seorang alim ini tergelincir, ternyata apa? Rusak Islam. Betul. Sehingga banyak masyarakat yang salah, keliru dalam memahami Islam disebabkan karena apa? Para ulama-ulama yang mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ataupun mereka menyembunyikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, jidal munafik bil kitab. Apabila di tengah-tengah kaum muslimin ini muncul, kata Umar bin Khattab, orang munafik yang mereka berani mendebat Al-Quran dengan ayat-ayat Allah. Sama. Ketika orang munafik ini berani ya, mendebat, menentang kebenaran Allah, dia juga menggunakan dengan ayat-ayat Allah untuk menentang kebenaran tadi. Jadi apa yang digunakan oleh orang munafik ini tujuannya adalah untuk pembenaran, bukan mencari kebenaran tapi pembenaran. Ingat. Dan memang tujuan orang munafik ini adalah untuk menutupi kekafiran dia. Di balik ayat-ayat Allah, di balik agama, dibungkus dengan rapi. Makanya para jamaah Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada ayat Allah, orang munafik pada zaman Nabi, meskipun mereka banyak yang sembunyi-sembunyi kemunafikannya, mereka selalu mencela Nabi, menghina Rasulullah, mencela ayat-ayat Allah, menghina syariat Allah, tapi di belakang Nabi mereka sembunyi-sembunyi. Padahal mereka adalah orang-orang yang fasih, pinter, cerdas dalam berretorika, berbicara, berkhutbah di hadapan massa. Tapi apa? Munafik. Hatinya ada kemunafikan. Pada dasarnya hatinya adalah kufur kepada Allah dia. Ketika dia berkhutbah, ketika dia menyampaikan agama, atau mungkin dia menyampaikan ayat-ayat Allah, tujuannya adalah apa? Untuk mendebat. Tujuannya adalah untuk apa? Mengkufuri ayat-ayat Allah. Tujuannya apa? Adalah untuk mendistorsi. Kalau bahasa sekarang ya, mendistorsi adalah membatalkan, menghilangkan makna yang sebenarnya, atau dianggap ayat ini sudah tidak relevan, ayat ini tidak berlaku pada zaman sekarang, kuno. Ini berlaku ada pada zaman Nabi hukum ini, hukum qisas, hukum rajam. Ini nggak sesuai kalau diterapkan di sini. Ini contoh orang-orang munafik di debat ayat Allah itu. Atau mereka menginterpretasikan dengan tafsir hermeneutikanya, pemikiran-pemikiran yang rusak, fasadul akli wabil hawa, dengan rusaknya akal mereka dan hawa nafsu. Ini orang munafik. Hebat, orang munafik ini hebat ya. Apalagi sekarang ya. Makanya sampai diturunkan di dalam Al-Quran, Allah abadikan di dalam surat apa? Al-Munafikun, surat 63. Ayat berapa? Ayat 4. Orang munafik yang pandai berbicara, pandai berretorika, pandai berkhutbah di hadapan umat ataupun manusia, tapi tujuannya adalah untuk mendebat Al-Quran. Maka disinilah model-model orang munafik yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa idza ra'aituhum, ya, di dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annam khusubun musannadah sabuna kulla sayatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Apabila kalian wahai Muhammad dan kaum muslimin
melihat, memperhatikan gerak-gerik orang munafik, tingkah laku orang munafik ketika mereka ini berbicara, ketika mereka berpenampilan, badan mereka itu bagus, penampilannya hebat, Masya Allah, seakan mereka itu orang yang berwibawa, orang yang terhormat. Dan ketika mereka berbicara, kata Allah, Muhammad, kamu akan kena sihir. Kenapa? Begitu indahnya suara yang mereka keluarkan, ucapan yang mereka lantunkan, yang mereka ucapkan, yang mereka bicarakan itu membuat kamu kagum, terpesona, bahkan kamu, Masya Allah, ini luar biasa orang ini. Tapi munafik. Tak ubahnya mereka seperti pohon yang tersandar di suatu dinding rapuh. Artinya hati mereka pengecut, hati mereka punya rasa takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah, karena mereka menutupi kekafiran mereka. Hati mereka busuk, kata Allah. Hati-hati Muhammad, itu musuhmu yang nyata. Kenapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran, kata Allah. Ini para jamaah Bapak Ibu, ayat Allah jelasin. Bahkan dijelaskan di dalam surat Luqman, surat yang ke-31, ayat yang keberapa? 20. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia, kata Allah, ada yang mereka berani menentang Allah, mendebat ayat-ayatnya, jidal. Sudah jelas hukumnya, dianggap ini enggak benar. Sudah jelas perintahnya, dianggap enggak relevan, enggak cocok, atau mungkin tidak berlaku ini. Dan masih banyak ucapan-ucapan orang munafik itu, mereka mendebat Al-Quran dengan Al-Quran, mendebat ayat-ayat Allah dengan ayat yang dia gunakan. Itu yang menghancurkan Islam, kata Umar bin Khattab. Kalau sudah muncul di tengah-tengah umat, hati-hati, Islam akan rusak, kacau, dan hancur. Yang ketiga, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Ziyad bin Hudair. Yang ketiga, tahu Ziyad apa itu? Yang menghancurkan Islam adalah hubbul a'immatil mudillin. Ketika sudah muncul pemimpin-pemimpin di tengah umat masyarakat yang mereka menyesatkan umat dengan hukum selain Allah. Kalau sudah muncul para pemimpin-pemimpin yang mereka berani menyesatkan umat dengan hukum selain Allah, rusaklah Islam, hancurlah Islam. Kenapa? Karena umat sudah tidak menginginkan hukum Islam, tapi mengharapkan hukum selain yang diturunkan oleh Allah. Benar kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 119. Apa kata Allah? Wa inna katsiran layudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamul mu'tadin. Kebanyakan manusia di muka bumi ini, kata Allah, kebanyakan manusia ya, katsir, layudillun, menyesatkan manusia, bi ahwaihim, dengan nafsu mereka, dengan keinginan mereka. Tujuannya apa? Manusia biar rusak hidupnya, manusia biar jauh dari tuntunan wahyu Al-Quran, manusia supaya tidak cinta terhadap Al-Quran atau hukum Allah, dijauhkan dari aturan Allah, dari bimbingan wahyu Allah. Sehingga apa? Kehidupan mereka bebas seperti hewan. Kalau manusia itu sudah tidak mau dibimbing dengan Allah, dengan kitabnya Al-Quranul Karim, dengan wahyunya Allah, apa seperti apa? Kalbahaim, seperti hewan. Itu tujuannya orang-orang kafir. Jadi kalau sudah muncul pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat, menjauhkan umat dari Al-Quran, menjauhkan umat dari sunnah-sunnah Rasul, dari aturan-aturan hukum Allah, inilah tanda pemimpin yang menyesatkan. Apabila sudah muncul, rusak, hancurlah Islam. Benar kata Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28, ayat 41. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila nar yaumal qiyamah la yunsurun summa la yunsur.
Apa kata Allah? Kami jadikan mereka siapa? A'immah, para pemimpin-pemimpin itu yang mengajak kepada neraka. Ahli tafsir ketika menjelaskan ini, pemimpin yang mengajak ke neraka siapa mereka? Pemimpin yang berani keluar dari aturan Allah, pemimpin yang mengajak umat kepada kemusyrikan, pemimpin yang mengajak manusia supaya meninggalkan hukum Allah. Al-Quran ini jangan sampai menjadi apa? Manhajul haya, konsep dalam mengatur kehidupan mereka. Jangan sampai. Itu adalah pemimpin yang mengajak kepada neraka. Jadi kalau sudah Al-Quran ini sudah tidak menjadi manhajul haya, konsep dalam mengatur kehidupan manusia, apa yang terjadi? Sesat. Makanya kalau kita lihat di Indonesia ini ada kurang lebih hampir 100 aliran kesesatan, bahkan lebih daripada itu, bebas. Bahkan ada yang dibebaskan, dilegalkan. Ini di Indonesia, belum negara-negara yang lain. Aliran apa saja ada. Ya, kenapa? Ya seperti itu keadaannya. Tujuannya adalah menyesatkan manusia, mengajak manusia ke dalam neraka. Kalau sudah mereka apa? Mereka sudah tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai manhajul haya, pedoman hidup dalam mengatur kehidupan manusia. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45, ayat yang ke-20, hada basairu linnasi wa huda wa mau'idatil lil muttaqin. Wa mau'idah, ya. Saya katakan dijelaskan di dalam surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45, Allah menyatakan hada basair. Inilah Al-Quran, kata Allah. Basair, apa basair itu? Yaitu pedoman hidup, yang dimana pedoman hidup ini mengatur kehidupan manusia, agar manusia ini mengikuti pedoman Al-Quran, agar manusia menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah. Kalau manusia ini sudah tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Rusak. Rusak jelas. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini disampaikan oleh Allah. Maka kalau kita perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-20, Allah sudah menyatakan jelas ya, wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Jadi bagi orang yang meyakininya, pasti Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Bagi orang yang beriman, Al-Quran adalah yang bisa menghantarkan menuju surganya Allah, membawa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu orang beriman, orang yang punya keyakinan. Tapi kalau orang tidak beriman dan tidak punya keyakinan, dia tidak akan pernah mempercayai Al-Quran, dia tidak akan pernah mau menerima kebenaran Al-Quran sebagai basair. Apa basair? Pedoman hidup dalam hidupnya. Surat Al-Jasiyah 45 ayat 20. Jelas ayatnya ini. Jadi kalau ada pemimpin yang menyesatkan manusia, rusaklah Islam. Itu kata Umar bin Khattab. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu perbincangan antara Umar bin Khattab dengan Ziyad bin Hudair. Maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa Umar bin Khattab sudah mewanti-wanti 14 abad yang telah lalu. Ketika Islam ini sudah mulai lemah, Islam ini sudah mulai hancur, binasa, dibinasakan, dihancurkan oleh orang-orang yang tiga ini. Alim yang tergelincir karena mencari kepentingan dunia, kenikmatan dunia. Munafik yang dia menggunakan ayat-ayat Allah untuk mendebat kebenaran. Yang ketiga, munculnya pemimpin yang menyesatkan. Ya ayyuhalladzina